Welcome to Rock Samandra Church Online. Memasuki minggu keempat di bulan November 2020, tentu begitu banyak kebaikan Tuhan yang sudah kita lihat, bahkan kita rasakan. Dan hari ini saatnya kita merayakannya bersama. Sebelum kita memulai ibadah, berikut ini ada beberapa informasi untuk Anda. Rock Beloved, program-program Everyday Ministry dapat disaksikan melalui YouTube channel Rock Samarinda atau aplikasi MyRock. Setiap Senin sampai Sabtu mulai jam 6 pagi. Untuk informasi selengkapnya dapat dilihat di sosial media Rock Samarinda. Diberkatilah orang-orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Apapun yang Anda hadapi, mari tetap membawa setiap doa dan ucapan syukur Anda dengan mengisi prayer request dan praise report melalui website rocksamanda.org, aplikasi MyRock, atau WhatsApp Rock Samarinda. Pastikan Anda terus terkoneksi di dalam iConnected atau IC. Ikuti IC secara online melalui aplikasi Zoom. Bagi yang belum ber-IC, segera lakukan registrasi melalui aplikasi MyRock. Hi, my name is Susie. IPH started when my brother asked me to open up a playhouse as a value added to the new complex of the real estate that he was running that time. I always wanted to be an educator when I was young. I was unsatisfied with the rigid education that my daughter was receiving during that time. I then started to strategize with the latest method of education and English as the method of teaching. I then got a confirmation from God that the place I was about to open will not just be a playhouse. But a school of character building that will raise the future leaders of Indonesia. Happy birthday and happy wedding anniversary bagi Anda yang merayakannya minggu ini. Tetaplah mengandalkan Tuhan dalam segala hal dan percayalah Tuhan akan memberkati, menyertai, dan melindungi Anda dimanapun Anda berada. Amin. Kapanpun dan dimanapun, Anda tetap dapat memberikan persembahan maupun perpuluhan secara online melalui transfer bank di nomor rekening berikut ini. Atau silakan scan QR Code melalui aplikasi pembayaran yang mendukung QRIS.
Rock Beloved, mari kita persiapkan hati kita untuk mengikuti ibadah. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Pastor Kesia Lydia dan perjamuan kudus akan kita ikuti di akhir ibadah. Jadi pastikan Anda sudah mempersiapkan roti dan anggur perjamuan. Takutlah akan Tuhan dan beribadalah kepadanya dengan tulus, ikhlas, dan setia. Mari kita memuji dan menyembah Tuhan bersama. Enjoy the service. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk segala kebaikan-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu, perlindungan-Mu, kasih setia-Mu Yesus. Kami bersyukur Tuhan. I will sing your faithfulness and I will sing your goodness. As we come to worship you Jesus, we love you God. We love you Jesus. Oh, we love you Lord. We worship you. You are our God. You alone are good. Yes. You as your Son to carry thee the heavy cross. Our weight of sin. Sing it out. I love you, Lord. I worship you. I worship you. Hope which was lost.
sungguh kami mengakui dan percaya kebesaran-Mu Tuhan. Kau yang berdaulat, surga dan bumi menyembah-Mu. Engkaulah penguasa hidup kami, dan saat ini kami datang berseru dan membawa doa-doa kami kepadamu Tuhan. Kami bawa bangsa kami ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Indonesia ada dalam hati-Mu. Engkau yang akan melimpahkan bangsa kami dengan damai sejahtera bagi setiap suku dan setiap pulau di negeri kami. Kami berkata shalom untuk Indonesia. Juga untuk kota kami tercinta, kota Samarinda. Biarlah kota ini penuh dengan kedamaian dan kemakmuran, sehingga umat-Mu, kami semua yang ada dalam kota ini dapat terus menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan, dan nama Tuhan dimuliakan atas kota ini. Kami berdoa untuk para pemimpin di bangsa kami, mulai dari Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, beserta seluruh jajaran di pemerintahan pusat, bahkan sampai kepada pemerintahan di daerah. Kiranya Tuhan memberikan hikmat agar mereka dapat memimpin bangsa ini dengan bijak dan mengambil keputusan-keputusan yang tepat untuk bangsa ini. Kami juga mendoakan Bapak Gembala kami, Pastor Andrew Pohan Harliman. Kiranya pengurapan dan pewahyuan dari Tuhan terus berlimpah untuk Bapak Gembala kami, dan juga perlindungan dan penyertaan-Mu sempurna untuk Bapak Gembala kami beserta keluarga. Dan ya Bapak, kami terus berdoa untuk pemulihan situasi atas pandemi COVID-19 yang saat ini masih melanda. Kami percaya Tuhan memegang kendali atas kami dan akan membawa kami masuk dalam keadaan yang semakin baik. Dan kami mendoakan para petugas medis dan gugus tugas penanganan COVID yang terus bekerja keras di masa pandemi ini. Tuhan, beri mereka kekuatan senantiasa. Bapak, kami berdoa agar tercipta stabilitas ekonomi dan keamanan di bangsa kami ini. Juga di kota kami, terutama menjelang pelaksanaan pilkada. Kau berikan ketentraman dan damai sejahtera bagi bangsa kami, bagi kota kami. Dan saat ini kami membawa permohonan doa dari umat-Mu yang berdoa untuk kelancaran usaha di luar kota. Tuhan, berikan hikmat dan bukakan pintu-pintu berkat-Mu Tuhan. Kami percaya juga untuk anak-anak-Mu yang sedang bergumul mencari pekerjaan. Kami percaya Tuhan yang akan membukakan jalan menuju pekerjaan yang terbaik. Juga kami berdoa untuk kesehatan orang tua dari salah satu anak-Mu Tuhan yang telah menyelesaikan masa perawatan. Tuhan yang akan memberikan kesembuhan dan pemulihan yang sempurna. Dan Bapak, kami juga mengucap syukur untuk doa dari umat-Mu yang sudah Engkau jawab, yang telah dinyatakan negatif COVID-19 setelah 1 bulan positif. Dan kami bersyukur atas semua dukungan, semua bantuan dan doa dari Bapak Gembala serta dari saudara-saudara di IC selama masa pengobatan. Kami percaya kesembuhan ini datangnya dari Tuhan yang begitu baik dan begitu penuh kasih bagi kami. Dan Tuhan, saat ini kami membawa ke dalam tangan-Mu seluruh keluarga besar Rock Samarinda dan Rock Tenggarong. Bahkan untuk semua yang sedang mengikuti Rock Samarinda Church Online ini, dimanapun kami berada, Tuhan menjadi benteng dan kekuatan kami, perlindungan kekal bagi kami. Untuk umat-Mu yang sedang mengalami sakit, terutama bagi saudara-saudara kami yang sakit karena terpapar COVID-19, kami yakin Engkau menjadi penyembuh yang ajaib. Engkau yang akan menyembuhkan mereka dengan kuasa-Mu. Engkau menjamah dan mengangkat setiap penyakit sehingga mereka menerima kesembuhan. Juga untuk setiap pekerjaan dan usaha yang dijalankan oleh anak-anak-Mu, Bapa yang akan menyertai dan membukakan tingkat-tingkat langit untuk mencurahkan berkat bagi anak-anak-Mu. Engkau memberkati tangan kami semua, dan kemanapun kami berjalan, Engkau ada bersama-sama dengan kami. Dan saat ini kami berdoa untuk persembahan dan perpuluhan yang akan umat-Mu berikan. Kami tahu Tuhan yang telah memberkati kami terlebih dahulu, dan yang telah menyediakan benih dan roti yang terbaik untuk kami. Kami berikan ini dari hati kami yang tulus dan dengan penuh ucapan syukur karena kebaikan-kebaikan yang Tuhan sudah buat dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Ini doa yang kami bawa ke hadapan-Mu di dalam satu nama yang mulia, yang agung dan berkuasa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Serukan namanya, nama di atas segala nama, nama Yesus Kristus Tuhan. Amin. Haleluya. Engkau Tuhan yang berkuasa, Engkau Tuhan yang mulia. Haleluya.
Dia luar biasa, perkasa, mulia. Yesus nama di atas segala nama. Berserah kepadamu selamanya, Engkau setia. Tiada yang dapat pisahkan ku dari terangnya kasih-Mu. Kau hadirkan keterangan yang tak bisa dunia berikan, dan kini Kau pegang hidupku, dan Kau hapus kesalahanku. Berharganya pengorbanan
Shalom Rock Beloved, apa kabar Anda? Saya berharap Anda semua dalam kondisi yang prima, sehat, berkecukupan tubuh jiwa roh Anda. Hari ini saya akan berbicara dengan, saya beri judul gercep. Bahasa gaul ya saudara ya, diambil dari bahasa gaul yang berarti gerak cepat. Ada banyak bahasa gaul dan saya harus belajar beberapa di antaranya. Saya pernah melihat tulisan CMIIW, apa ya ini Cimwi ya? Ternyata correct me if I'm wrong. Dan ada banyak istilah-istilah lainnya. Salah satu yang orang pakai adalah gercep atau gerak cepat. Saya akan ambil istilah itu untuk apa yang akan kita bahas pagi hari ini. Saudara, saya ajak Anda melihat ke kitab Amsal 6 ayat ke-6 sampai ke-8. Firman Tuhan berkata, "Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya, dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya, atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen." Saudara, saya ingin soroti beberapa kata di sini. Yang pertama dikatakan pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya, dan jadilah bijak. Ada kata bijak di sana. Bijak, dan dikatakan sekalipun tidak ada yang mengatur, semut tersebut dapat menyediakan rotinya di musim panas, mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Bijak juga terhadap musim dan waktu. Musim dan waktu, saudara ya. Di Mazmur 90 ayat ke-12 juga dikatakan, ajarlah kami untuk menghitung hari-hari kami sedemikian, sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Dalam Amplified dikatakan, that we may cultivate and bring to you a heart of wisdom. Hati yang bijak. Hati yang bijak terhadap waktu-waktu yang sudah Tuhan percayakan, Tuhan berikan kesempatan itu terhadap kita. Saudara, berbicara tentang semut, satu hal yang bisa kita perhatikan dengan jelas dari semut adalah kerajinannya. Semut adalah satu ciptaan yang rajin. Tidak pernah kita akan temukan semut bermalas-malasan. Saudara, ketika Anda dan saya rajin di dalam kehidupan spiritual kita, membangun pengenalan kita akan Tuhan dan hubungan kita dengan Tuhan, maka tentu kehidupan spiritual kita akan sangat sehat dan baik. Demikian juga jika kita rajin secara fisik, di mana kita memperhatikan dengan baik apa yang kita makan, bagaimana kita harus berolahraga dan menjaga kebugaran tubuh kita, maka kita pasti akan diberkati dengan fisik yang sehat dan terasa lebih baik. Nah, jika kita juga rajin di dalam usaha-usaha dan pekerjaan kita, ada janji Tuhan di dalamnya juga. Anda dan saya akan diberkati secara finansial. Nah saudara, ketika kita berbicara tadi dengan judul gercep, gerak cepat, saya tidak ingin kita salah pengertian. Gerak cepat yang dilandasi dengan kekhawatiran akan kalah. Karena memang di masa-masa saat ini, segala sesuatu kelihatan bergerak dengan jauh lebih cepat. Produk-produk berganti dengan sangat cepat, inovasi sangat banyak di dalam segala sesuatu ya saudara. Cara-cara promosi yang terus berubah saudara ya, dan perkembangan teknologi yang luar biasa. Kadang-kadang kita bisa merasa sangat khawatir dan kita merasa harus gerak cepat terus. Bukan sekedar itu yang akan kita bahas. Tetapi gerak cepat yang akan kita dibahas di sini adalah gerak cepat yang dilandasi oleh iman kita akan apa kata Tuhan. Karena saya yakin kita sebagai umat Tuhan, kita harus terus mengupgrade diri kita, mengupgrade pengetahuan kita, menjadi lebih baik di dalamnya. Saudara, sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan mengaruniakan kepada kita hal yang luar biasa, yaitu pengetahuan, hikmat, saudara ya. Dimana apa yang kita ketahui, saudara, kita dapat pahami dengan understanding yang Tuhan beri. Dan kemudian Tuhan akan memberikan hikmat kepada kita, bagaimana akan mengeksekusi pengertian-pengertian yang sudah kita dapat, bagaimana kita bisa menerapkannya, mempraktekkannya di dalam kehidupan kita. Gerak cepat yang akan kita bahas di sini berlandaskan iman kita bahwa Tuhan
Immanuel, God with us itu ada di dalam kita. Bukan berdasarkan kekhawatiran akan persaingan, sehingga kita melakukannya dalam kepanikan. Saudara, mari kita lihat lebih dalam di dalam firman Tuhan, supaya kita paham kebenarannya. Di Matius pasal ke-25 ayat ke-16, saudara, di dalam Matius 25 sendiri ada satu cerita di mana ada seorang tuan mempercayakan hartanya kepada 3 orang hambanya. Yang satu mendapatkan 5 talenta, yang seorang lagi 2 talenta, dan yang lain 1 talenta. Dan mari kita baca firman Tuhan, Matius 25 ayat ke-16. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu, ia menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Saya akan soroti kata-kata segera di sini. Di dalam terjemahan bahasa lain dikatakan when at once, dia segera, sekarang juga dia segera pergi. Right off, yaitu segera juga artinya. Jadi di sini memang ada penekanan kata segera. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu, ia menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Saudara, sedangkan di ayat ke-25 dan ke-26 kita menemui suatu kondisi yang jauh berbeda ketika hamba yang menerima 1 talenta itu dipanggil. Hamba itu berkata, karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuhan. Hamba yang menerima 1 talenta ketika dipanggil dia berkata, Tuhan itu manusia yang kejam, Tuhan itu begini, Tuhan itu begitu. Dia berkata, karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuhan. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur, dan memungut di tempat di mana aku tidak menanam. Saudara, di sini kita melihat satu sudut pandang yang agak berbeda antara hamba dan tuannya di dalam satu kejadian yang sama. Hamba itu berkata, alasan aku tidak menjalankan uang ini dengan segera dan tidak menghasilkan apa-apa, aku tidak memakai talenta ini adalah aku takut. Tetapi Tuhan itu berkata, kamu malas, jahat dan malas. Saudara, di dalam kehidupan saya mencoba belajar dan memahami mengapa terkadang kita bisa sangat pasif dan tidak melakukan apa-apa, atau kita tidak bergerak dengan cepat dan sangat lambat di dalam mengeksekusi sesuatu. Dan saya temukan bahwa ketakutan dan kemalasan itu seringkali itu berhubungan. Orang yang hidupnya dikuasai oleh ketakutan, akibatnya dia menjadi malas. Malas untuk melakukan sesuatu. Takut kalau rugi. Takut kalau nanti dibuat pembicaraan orang. Takut nanti kalau dikritik. Takut kalau gagal. Akibatnya tidak melakukan apapun, saudara ya. Jadi ketakutan dan kemalasan seringkali berhubungan. Ketakutan adalah merupakan suatu kondisi emosional atau perasaan. Kemalasan adalah suatu tingkah laku, behavior. Nah, emosi-emosi kita atau perasaan kita, apa yang kita pikirkan, itu akan mempengaruhi tingkah laku kita, our behavior. Jadi orang-orang yang takut, kalau dia membiarkan dirinya dikontrol oleh ketakutan, maka akan mempengaruhi tingkah lakunya sehingga menjadi malas. Orang melihatnya sebagai malas, saudara ya. Nah, permasalahannya di sini bukan ini takut atau malas, mana yang lebih benar. That's not the point. Poin yang penting yang harus kita pelajari adalah bagaimana kita bisa merubah kondisi itu. Kita bisa merubah supaya story
tentang hamba yang jahat dan malas ini tidak terjadi di dalam kehidupan kita. Saudara, kadang-kadang mudah sekali bagi kita untuk menunda apa yang seharusnya bisa kita lakukan hari ini. Seolah-olah kita berpikiran, kalau hari ini dilakukan kayaknya sulit sekali, kita tunda. Seolah-olah besok pekerjaan tersebut akan menjadi lebih mudah, atau minggu depan hal tersebut akan menjadi lebih mudah. Padahal kenyataannya tidaklah demikian. Apa yang seringkali kita rasa sangat sulit untuk dilakukan, dan ketika kita tetap bertekun untuk melakukannya, saat itu, saudara, kita akan melihat suatu hasil bahwa ternyata usaha kita tidak sia-sia. Dan ternyata hal tersebut tidak sesulit yang kita bayangkan. Terutama jika kita yakin bahwa ada penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ada satu kebenaran yang tidak akan pernah berubah, yaitu bahwa kita sebetulnya akan selalu menemukan waktu untuk melakukan apa yang benar-benar kita sukakan. Kita akan selalu menemukan waktu untuk melakukan hal-hal yang benar-benar ingin kita lakukan, kan? So, kalau kita berkata, saya nggak punya waktu, mungkin saatnya untuk kita perlu kaji kembali apa sebenarnya harapan dan impian kita tentang hal tersebut. Apakah hal tersebut benar-benar merupakan prioritas atau hal penting di dalam kehidupan kita? Di saat-saat seperti ini, pandemik, banyak orang mengalami kesukaran, dan mungkin Anda yang sedang mendengarkan, ada beberapa dari antara Anda yang juga mengalami saat yang sukar. Ini sungguh adalah saat yang tepat untuk kita datang kepada Tuhan. Kita memohon hikmat daripada Tuhan, karena Tuhan berjanji bahwa Tuhan akan memberikan dan berlimpah hikmatnya kepada kita yang meminta kepadanya. Dan saudara, pegang setiap janji, impian yang Tuhan taruh di dalam kehidupan kita. Dan ambil langkah-langkah, gerak cepat itu, saudara. Jangan sampai kita ditemukan sebagai hamba-hamba yang jahat dan malas. Jangan lagi kita mempunyai terlalu banyak alasan di dalam kehidupan kita. Karena seperti tadi dikatakan, kita akan selalu menemukan waktu untuk melakukan hal-hal yang benar-benar kita ingin lakukan. Jadi seberapa penting sebetulnya hal-hal yang ingin kita capai itu bagi kita. Seperti itulah kita akan menyediakan waktu bagi hal-hal tersebut. Nah saudara, di dalam menjalaninya saudara kita perlu ingat firman Tuhan bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Ketika kita percaya janji Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan menyertai kita, maka adalah porsi dan bagian kita untuk mengambil langkah awal tersebut, saudara. Manusia itu akan selalu menemukan waktu untuk melakukan hal-hal yang benar-benar ingin dia lakukan. Jadi kalau kita punya impian, kita punya harapan, tetapi kemudian kita tidak melakukan apa-apa, sebaiknya kita recheck kembali seberapa penting sebetulnya hal, tujuan, impian, visi tersebut bagi kita. Salah satu hal yang menarik yang bisa kita pelajari dari semut adalah ciptaan yang self-motivated. Jadi dia bisa memotivasi dirinya sendiri. Alkitab katakan sekalipun tidak ada pemimpin, pengatur, dia tidak punya leader, dia tetap akan melakukan apa yang harus dia lakukan. Tujuannya jelas, goalnya jelas, mengumpulkan makanan sebanyak mungkin untuk kehidupan koloninya menghadapi musim dingin yang akan segera datang. Nah saudara, demikianlah self-motivated. Semut tidak peduli bahwa seberapa besar ukuran dia, size-nya itu tidak bisa membatasi dia. Jarak yang jauh juga tidak bisa membatasi dia. Sebab itu saudara mendengar istilah di mana ada gula di situ ada semut, ya kan? Saudara, jarak tidak bisa membatasi dia. Dia tidak bisa dibatasi oleh itu semua, saudara ya. Mereka disiplin. Mereka adalah natural self-starters. Jadi di mana mereka bisa memotivasi diri mereka sendiri untuk mencapai apa yang merupakan goal mereka, saudara. Manusia pun demikian. Jika kita tahu hal itu benar-benar penting dan kita ingin lakukan hal tersebut, maka seharusnya kita bisa bergerak dengan cepat sesuai iman kita, saudara ya. Bukan, sekali lagi, bukan dilandaskan oleh kecemasan atau ketakutan atau kekhawatiran di dalam dunia persaingan, tetapi iman kita di dalam Tuhan yang merupakan basic atau landasan untuk kita bergerak dengan cepat di masa-masa saat ini, saudara ya. Kemudian kita juga bisa belajar, saudara, di dalam kehidupan semut ya, saudara ya, di mana mereka tahu prinsip bagaimana bekerja sama.
Kalau sesuatu tidak bisa mereka tanggung sendiri, mereka akan bersama-sama berkomunikasi, saudara, bersama teman-temannya, dan mereka akan atasi hal tersebut bersama, saudara. Saudara, jika kita ingin untuk bisa bergerak dengan cepat dan baik, saudara ya, biasakan diri kita untuk berkumpul atau bergaul dengan orang-orang yang benar, saudara. Kelilingi diri kita dengan orang-orang yang positif, orang-orang yang aktif, orang-orang yang sungguh-sungguh produktif di dalam kehidupannya. Itu penting, saudara. Bahwa bahkan ada firman Tuhan yang secara khusus ditulis bagi orang-orang yang malas di dalam tubuh Kristus, saudara. Bahkan diajarkan jangan bergaul loh dengan orang-orang tersebut, sekalipun mereka menyebut dirinya sebagai anak Tuhan. Karena pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Saudara, ketika gerak cepat itu adalah sesuatu yang sebetulnya alkitabiah. Ada sesuatu yang saya sangat suka tentang kehidupan Abraham. Karena setiap kali Anda bisa perhatikan, Anda bisa pelajarin sendiri setelah ini di rumah, saudara ya. Setiap kali Allah memberi Abraham satu perintah, baik perintah itu masuk akal atau tidak masuk akal, baik perintah itu enak atau tidak enak, Alkitab selalu mencatat Abraham bersegera mungkin untuk melakukannya. Saudara, saya ketika membaca tentang karakter Abraham tersebut, saya sungguh-sungguh merasa perlu berbenah di dalam kehidupan saya untuk tidak menjadi orang yang menunda-nunda. Sekalipun sejak kecil saya selalu diajar oleh orang tua saya untuk tidak menunda-nunda sesuatu, saudara ya. So, kelilingi diri Anda dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang positif, orang-orang yang produktif, orang-orang yang punya impian-impian yang baik di dalam kehidupannya dan berjuang untuk mewujudkannya bersama dengan Tuhan. Orang-orang yang beriman tentunya, saudara ya, yang akan menguatkan kehidupan Anda. Hal berikutnya yang dapat kita pelajari dari contoh semut tadi, bagaimana kita harus bergerak cepat, adalah kehidupan semut yang sangat terorganisir, organized. Jadi, di mana mereka tahu betul bahwa ada saat mereka harus menyimpan untuk masa-masa winter atau musim dingin yang akan datang. Dan mereka tahu betul ada waktunya mana mereka harus bekerja dan ada waktunya mereka harus istirahat. Sebab itu saudara tidak akan menemukan semut yang burn out, kelelahan ya saudara ya. Saudara, demikian juga kita pasti bijak bersama dengan Tuhan. Saya sendiri mempunyai satu kesaksian. Saya dulu sering melampaui waktu-waktu istirahat saya. Saya bekerja atau saya belajar melampaui waktu istirahat saya. Dan saudara, itu tidak baik sama sekali buat kesehatan saya. Nah, ini saya juga memberikan contoh ini supaya kalau ada di antara Anda yang saat ini belum bijaksana di dalam menggunakan waktu istirahat Anda, kita bisa berbenah sejak sekarang. Saudara, ketika saya melanggar aturan tersebut, mungkin tidak kerasa ya, tetapi setelah beberapa tahun terus menerus saudara ya, tubuh kita ada batasnya saudara. Dan ketika saya menyadarinya, maka saya mulai berbenah kembali dan mendapatkan kembali energi, kesehatan, dan kekuatan yang sebetulnya Tuhan taruh dan Tuhan desain untuk saya. So, penting sekali hidup kita terencana dengan baik, terancang dengan baik. Memang di atas segala sesuatunya Tuhan yang menentukan, tetapi bagaimana kita mengatur waktu-waktu kita dengan baik, bagaimana kita menyimpan dengan baik, bagaimana kita membagi dengan baik, bagaimana kapan kita bekerja, dan bagaimana kita istirahat. Istirahat sangat penting bagi tubuh, jiwa, dan roh kita. Kembali ke Matius pasal 25 tadi, di mana hamba yang menerima 1 talenta tersebut, dia mempunyai banyak sekali alasan kenapa dia tidak menjalankan talenta itu. Dia berkata karena ini dan karena itu. Demikian juga kita. Banyak dari kita tidak akan pernah maju, tidak akan pernah mencapai apa-apa, bukan karena Tuhan tidak menolong kita, tetapi karena kita terus memakai alasan-alasan. Saya tidak dapat melakukannya karena saya terlalu sibuk dengan pekerjaan saya yang ini. Saya tidak punya orang yang mendukung saya tidak ada orang yang membantu saya mengerjakannya, terlalu sukar bagi saya, dan sebagainya. Saudara, ada satu statement yang sangat baik dikatakan, saya menemukan hasil saya ketika saya sudah kehilangan semua alasan-alasan saya. Biarlah kiranya firman ini menjadi kekuatan bagi kita semua.
sehingga kita menjadi orang-orang yang bijaksana dalam menggunakan waktu-waktu yang Tuhan percayakan kepada kita, menjadi hamba-hamba yang rajin dan bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari angkat roti di tangan kita. Yesus, terima kasih kami ada sebagaimana kami hari ini karena korban Tuhan. Setiap hari Tuhan menambahkan pengenalan yang lebih lagi akan Engkau dan kebenaran-Mu Kau singkapkan lebih lagi dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus, semua yang baik dalam hidup kami dimulai dari karya-Mu di kayu salib bagi kami. Dalam nama Yesus kami terima. Kita angkat cawan di tangan kita. Terima kasih Yesus untuk darah-Mu yang tercurah bagi kami. Kami percaya hidup kami disucikan, dikuduskan karena darah-Mu. Yang sakit pun saat ini dengan iman kepadamu kami disembuhkan oleh bilu-bilu Yesus. Dan darah-Mu ini adalah materai dari perjanjian baru. Setiap janji Allah adalah ya dan amin karena darah Yesus ini. Kami terima dalam iman dalam nama Yesus. Mari saudara, angkat kedua tangan kita berdoa, kita terima berkat Tuhan. Tuhan, terima kasih juga untuk semua saudara-saudara kami yang sudah memberikan persembahan dan mengembalikan persembahan persepuluhan kami. Tuhan memberkati berlimpah-limpah, tidak akan pernah kekurangan sepanjang kehidupan mereka tetap menjadi saluran berkat bagi pekerjaan Tuhan di muka bumi. Dan kami mengangkat kedua tangan kami terima berkat terbaik di dalam nama Yesus. Diberkatilah engkau semua dengan kesehatan ilahi. Dijauhkanlah dari segala penyakit dan tulah. Perlindungan Tuhan ada atas keluarga besarmu. Satu orang bertobat, seisi rumah tangganya diselamatkan. Diberkatilah anak cucu kita menjadi orang-orang yang perkasa di muka bumi. Diberkatilah kemanapun kita pergi. Malaikat bala tentara surga menyertai kehidupan kita. Diberkati apa yang kita kerjakan, kita perbuat. Allah melimpahi dengan kreativitas, dengan otoritas, dengan kemurahan ilahi, menjadikannya berhasil hanya bagi kemuliaan nama Tuhan kita. Diberkatilah kita dengan yang terbaik dari sorga, yaitu sukacita ilahi dan damai sejahtera yang melampaui segala akal, memelihara hati dan pikiran kita. Semua yang terima berkat, katakan bersama, amin. Have a very blessed Sunday. God bless you. Rock Beloved, terima kasih sudah mengikuti Rock Samarinda Church Online minggu ini. Tayangan Rock Samarinda Church Online minggu depan dapat Anda ikuti melalui YouTube channel Rock Samarinda atau aplikasi MyRock. Jangan lupa subscribe atau download aplikasinya. Agar tidak ketinggalan informasi penting lainnya, follow juga sosial media Rock Samarinda. Rock Beloved, ingat untuk tetap mematuhi protokol kesehatan yang berlaku. Sampai jumpa minggu depan. God bless you.